Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini saudara, kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita bersama. Sungguh besar anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Kasih-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami boleh melewati malam yang gelap, dan Kau memberikan kami hari yang baru, kekuatan yang baru, napas hidup yang baru, untuk boleh kami nikmati kembali. Terima kasih ya Tuhan. Mari hari ini berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini terambil dari Lukas 6 ayat 41 sampai 42. Dikatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di atas mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu,' padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Saudara, seringkali kita mendapati ada orang yang menganggap diri paling pintar, paling bisa, paling benar, dan paling baik. Sehingga orang yang seperti ini, saudara, sangat sulit untuk menerima masukan dan nasihat dari orang lain. Karena menganggap dirinya serba tahu, serba bisa, serba benar di dalam segala hal. Bahkan, orang yang seperti ini, saudara, akan selalu memiliki alasan untuk membenarkan dirinya, sehingga ia, sekalipun ia melakukan kesalahan. Saudara, sesungguhnya adalah salah kalau kita berpikir dan memiliki sikap seperti di atas, merasa paling baik dan paling benar. Karena apa? Karena tidak ada satu manusia pun yang baik di dunia ini. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 7 ayat 20 dengan jelas mengatakan, "Sesungguhnya di bumi tidak ada yang saleh, yang berbuat baik, dan tak pernah berbuat dosa." Jelas saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa di dunia tidak seorang pun yang tidak berbuat dosa. Artinya semua manusia, termasuk saudara dan saya, adalah orang yang berdosa dan seringkali melakukan dosa dan kesalahan, entah di dalam pikiran, perkataan, maupun di dalam perbuatan. Bahkan Rasul Paulus dengan jujur mengatakan bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Karena apa saudara? Karena natur kita sebagai manusia sudah tercemar oleh dosa. Karena itu, ketika kita menganggap diri paling baik dan paling benar, paling tahu ada hal yang salah, bahkan berdosa, sebab hanya Tuhan saja yang baik di dalam kehidupan ini. Saudara, selain itu, bersikap dan berpikir bahwa kita paling baik dan paling benar akan membuat kita menjadi tinggi hati. Contohnya ialah kisah orang Farisi dan pemungut cukai, saudara, yang datang berdoa di hadapan Allah di bait suci, di mana orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, memberikan perpuluhan dan segala penghasilanku." Saudara, ketika kita melihat bagaimana orang Farisi dengan tinggi hati bangga dengan kegiatan keagamaan yang dilakukannya, ia merasa diri paling benar, bahkan merendahkan orang lain. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, saudara, bahwa orang Farisi itu adalah orang yang berdosa. Dia direndahkan,
dan semua kegiatan agamanya menjadi sia-sia. Saudara, ayat emas yang kita baca hari ini mengatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Bagaimana kita dapat berkata kepada saudara kita, "Biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat." Saudara, balok yang ada di dalam mata kita, yaitu penghalang yang selalu membuat kita merasa paling benar, harus kita singkirkan. Bahwa sesungguhnya kita harus menyadari bahwa kita juga banyak salah, banyak kekurangan, dan terlebih lagi kita adalah orang yang berdosa. Artinya kita sebagai manusia harus sering mengoreksi diri sendiri. Apakah kita sudah benar, berkenan di hadapan Tuhan? Jangan selalu, saudara, kita hanya memandang diri paling benar, bahkan merendahkan dan menghina orang lain. Saudara, mari kita belajar. Jangan menganggap diri paling benar, paling baik, dan paling tahu. Jangan kita menjadi orang yang sombong, sehingga kita mendapat cemooh dari orang lain. Jangan kita merasa sok hebat, sehingga kita jatuh ke dalam dosa kesombongan. Bahkan hidup kita tidak menjadi berkat. Tapi sebaliknya, saudara, kita belajar hidup rendah hati. Kita berhikmat dalam berkata-kata dan menyikapi dengan bijak setiap hal di dalam kehidupan kita. Mari kita koreksi diri kita, dan biar hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kasih-Mu, pengorbananmu yang begitu besar buat kami. Mampukan kami, Tuhan, tidak menjadi orang yang sombong, yang merasa diri benar, merasa diri hebat, bahkan kami menghina orang lain. Jauhkan Tuhan hal seperti itu dalam diri kami. Biar kami dengan rendah hati menyadari kami hanya ciptaan. Kami banyak salah. Kami juga, Tuhan, penuh dengan kelemahan. Hanya Engkau yang sempurna. Itu Tuhan, tolong kami, biar dengan kerendahan hati kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu pada hari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami, Tuhan, dimanapun mereka berada, berbagai kondisi mereka alami. Tuhan, lawat mereka, jamah mereka, sembuhkan mereka dengan kuat kuasa-Mu. Kami percayakan, Tuhan, saudara-saudari kami ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi, Tuhan, kiranya Engkau yang buka jalan, mencukupkan segala keperluan yang ada. Usaha yang sedang dikerjakan, Tuhan juga yang boleh memberkatinya. Kami berseru kepadamu ya Bapa, bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau yang campur tangan, kiranya Engkau yang membuka jalan. Tuhan, terima kasih. Kepadamu kami datang dan kami percaya pertolongan Tuhan nyata bagi kami anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya terang firman Tuhan boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan mari saudara, kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan sampai jumpa lagi di renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.